billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai izinkan saya selaku pengurus Musyawarah menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, dimohon Pak Kiai untuk membacakan suratul Fatihah. Yang pertama terkhususkan untuk para donatur Musyawarah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk kemakmuran daripada Musyawarah ini. Selanjutnya Al-Fatihah berikutnya terkhususkan untuk Bapak RT 7 Bapak Ahmad Kosasi yang kemarin mendapatkan informasi kami semua, bapak-bapak semua karena berada dalam satu grup yang sama, bahwasanya beliau sakit dan dirawat di informasi yang pertama saya sudah dapatkan rumah sakit Jatinegara kalau salah. Mohon kesediaannya kepada Pak Kiai dan para jamaah semuanya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau-beliau baik yang telah memberikan sedekah maupun untuk Pak RT 7. Semoga beliau senantiasa Allah permudah segala urusannya dan Allah angkat segala penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah untuk bapak-bapak yang di luar mungkin bisa maju ke depan, masih kosong. Pak Komarudin bisa di depan. Pak RT dan sebagainya selainnya bisa masuk dalam karena masih ada yang kosong. Marilah kita langsungkan kegiatan taklim pada pagi hari ini. Kita dengarkan informasi yang sangat ilmu yang sangat bermanfaat yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ki Haji Zainal Arifin Basudi Minister Agama. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus para sesepuh-sesepuh Mushola Darussalam. Yang pertama ada Bapak Haji Mu'alim dan Bapak Haji Kasiru dan yang lain-lainnya. Wabil khusus Ketua Mushola Darussalam beserta jajaran kepengurusannya yang saya hormati, jamaah yang hadir yang istiqomah pada pagi hari ini, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan segala maksud dan tujuannya. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang sudah menjadi donatur, mudah-mudahan Allah tambah berkah rizkinya. Wabil khusus saudara kita yang lagi sakit, yang biasa bersama-sama kita ngaji pada pagi hari ini, pagi ini kita tidak bisa bersama saudara kita karena lagi sakit, yaitu Bapak Bosasi. Mudah-mudahan berkat Fatihah kita semuanya, berkat doa kita semuanya, Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan bisa kembali lagi seperti biasanya bersama kita ngaji bareng di Mushola Darussalam ini. Amin Allahumma amin. Liridha'illah wa lisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratul Fatihah. Khususan ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Diawali dengan sebuah hadis Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, tasaddaqu fa inna shadaqata fikakun minan nar. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa inna shadaqata, maka sesungguhnya sedekah itu fikakun, bisa melepaskan minan nar, dari neraka. Jadi Rasulullah bersabda, ada sabdanya Rasulullah SAW berbunyi begini, bersedekahlah kalian. Ini perintah untuk bersedekah. Fa inna shadaqata, karena sesungguhnya sedekah itu bisa melepaskan dari neraka. Jadi kalau kita ini pengen ya lepas dari neraka, salah satunya caranya yaitu dengan rajin sedekah, ya rajin sedekah.
sedekah. Tentunya ya sedekah ini ya semampu kita, ya tidak harus banyak-banyakan tunda. Ya kalau yang punya banyak ya banyak, kalau nggak punya banyak ya semampunya. Pokoknya jangan lupa kita sedekah, apalagi bulan-bulan Muharram. Ya, ini kesempatan kita untuk beramai-ramai menyantuni yatim piatu. Ini kalau ada ya silahkan. Punya 10.000 kan, punya 20.000, punya 50, punya 100. Ya jangan dilewatkan begitu saja. Karena apa? Karena memang salah satu ya fungsi sedekah ini adalah bisa menjadi fikakun minan nar, yaitu pelepas dari neraka. Misalnya kalau ada acara begini donatur ini ya saya tehnya, saya ininya ya nggak apa-apa, silahkan semampunya, nggak usah terlalu dipaksain, nggak usah, semampunya kan. Allah tahu kalau kita punya banyak, Allah tahu kita punya sedikit, Allah juga. Yang penting jangan berbohong sama Allah. Kalau sudah berbohong sama Allah, jangan salahkan Allah kalau Allah mencabut keberkahan rezeki kita. Kalau punyanya banyak kok ngomongnya nggak punya, ya. Ngomongnya nggak punya itu artinya begini, ya kita ada banyak nih, tapi kita ngasihnya ini sedikit. Itu namanya walaupun kita nggak ngomong tuh Allah udah tahu, kamu ini kurang bersyukur, kan begitu, ya. Jadi kalau memang punyanya banyak silakan banyak, kalau punya sedikit ya memang punya sedikit, mau diapain? Insya Allah pahalanya sama. Ya, insya Allah pahalanya sama. Yang punya sedikit sedekah sedikit sama yang punya banyak sedekah banyak, insya Allah pahalanya sama. Yang nggak sama tuh begini, punyanya banyak ngasihnya sedikit. Nah ini yang nggak sama. Ini kalau pahalanya pengen sama itu ya walaupun punyanya sedikit ngasihnya ya sedikit, kalau punya banyak ngasihnya yang banyak. Allah tahu semuanya itu. Jadi yang penting kita sudah mempraktekkan satu perintah Rasulullah, kita disuruh bersedekah. Manfaat sedekah itu apa? Salah satu bisa melepaskan dari neraka. As-shadaqatu tadfa'ul bala, itu ada lagi itu. Sedekah itu bisa menjadi tolak bala bencana. Nah, neraka itu bencana apa? Nikmat. Bencana. Maka kalau bisa ya pokoknya tiap hari kita keluarkan tiap hari tanpa sedekah. Tuh. Ya, ketemu orang lain entah 2.000 lah 5.000 tiap hari, jangan sampai kita tidak sedekah. Apalagi kalau kita tuh janjinya ya paling penak kalau kita punya tempat begini, di musola begini ya, setiap jamaah ya jadi sedekah. Walaupun hanya 2.000 nggak apa-apa, masuk ke kotak aja. 5.000 punya 2.000, punya 5.000. Kalau kita sehari ke musola 5 kali, berarti kita udah nyemplungin itu berapa kali? 5 kali. Kalau 2.000 kali 5 berapa? 10.000. Sebulan 300.000. Setahun walaupun hanya 2.000. Jangan lihat 2.000-nya, terusnya itu loh. Jangan lihat terusnya itu loh yang bagus itu. Jangan kok 1 juta terus seumur hidup gak pernah sedekah, itu kurang bagus banget. Berarti 2.000 atau 5.000, 10.000 gak apa-apa. Ya, jangan dilihat wah ada 2.000, jangan lihat 2.000-nya, terusnya itu loh, istiqomahnya itu loh. Ya insya Allah kalau kita punya amalan seperti itu, Allah tambah berkah rezeki kita. Amin. Ya, kalau kita mau melakukan hal seperti itu, gitu ya. Tidak cukup amin doang, praktekin. Jangan amin aja, oman amin gak pernah praktek. 2.000, nggak apa-apa lah 2.000 nggak apa-apa nih. Padahal kalau kita tempat ke musola tuh ngantongi 2.000 gitu loh, ke kotak musola. Lalu untuk apa kotak musola itu? Ya untuk dimanfaatkan bersama. Ya dimanfaatkan bersama, tidak untuk pengurusan. Wah, jangan
pada seudon itu kota musola untuk pengurusnya enggak, untuk bersama untuk menghidupkan musola butuh air, butuh bayar listrik, butuh yang lain-lain. Ini kalau enggak dari jamaah, dari siapa lagi kan gitu. Nah, semakin ininya listriknya itu semakin terang, insya Allah kegiatannya semakin lancar. Dan kalau mati lampu gak jadi ngaji. Ya, listriknya, airnya mati, ya gak jadi sholat jamaah. Kan gitu. Ya, makanya kalau gitu dari masuk ke kasmu sholat. Lanjut. Kemudian baru an ba'di ahlil ilmi, diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu annahu qala, berkata afdalul a'mali ija'atu batni sub'ani bisyam. Sebagian ahli ilmu adalah orang yang ahli tirakat, ahli hikmah, makanya begitu ya. Itu mengatakan seperti ini. Amal yang paling utama, afdalul a'mal, amal yang paling utama, ini agak berat ini. Karena ini rata-rata kita masih banyak yang males. Ija'atu batni sub'ani, yaitu melaparkan perut yang kenyang, mengekang perut supaya tidak terlalu kenyang. Dengan apa? Bisyami, dengan melakukan puasa. Termasuk amal yang paling utama kalau kita sering berpuasa. Nah, kita ini biasanya kalau puasa tuh ya hanya Ramadan ya yang mau kan begitu. Kalau Ramadan ya nggak usah diomong karena semuanya pasti puasa. Nah, selain Ramadan ini ada puasa-puasa yang disunahkan. Contoh kayak puasa hari Senin dan hari Kamis. Ini contoh yang kalau bisa ya mau puasa Senin Kamis. Kalau yang mampu monggo. Ya, ada lagi puasa kayak bulan Syura kemarin itu ya, Muharram, Asyura. Ya, ada puasa lagi kalau Rejab, namanya puasa bulan Rejab, sunah di bulan Rejab. Ada puasa Syawal, ya kan? Ada lagi puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu hari tanggal 13, 14, 15. Banyak. Kalau kita tuh melakukan semuanya, berarti kita setiap tahunnya itu banyak berpuasanya ketimbang tidak berpuasa. Nah, puasa ini adalah salah satu amal yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Rasulullah itu sering berpuasa. Tetapi puasanya puasa itu puasa tidak wajib, maka puasanya ini bagi orang, dianjurkan bagi orang yang mau melakukan puasa. Walaupun sunnah jangan sepelekan, karena sunnah ini artinya sebaiknya dikerjakan. Bukan kok diartikan seperti ini, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak banyak yang meninggalkan. Karena tidak dikerjakan ya nggak apa-apa masalahnya. Pemikiran seperti itu nanti kita bikin males, ya bikin males. Kalau bisa itu ya pokoknya ya, kalau bisa ya usahakan supaya banyak melakukan hal-hal yang sunnah. Kita Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hassan nasa ala sadaqah. Lamma hasa, ketika menganjurkan siapa Rasulullah an-nasa pada manusia ala sadaqati, atas sedekah, hina aroda, ketika itu Rasulullah menginginkan al-khuruja, keluar ila ghazwati Tabuk, untuk melakukan perang Tabuk. Jadi
ketika Rasulullah mau keluar perang Tabuk, ya, perang Tabuk, ini Rasulullah menganjurkan kepada seluruh manusia, pada sahabat-sahabatnya pada waktu itu untuk apa? Melakukan sedekah. Jadi ketika mau perang, Rasulullah ini mengumumkan siapa yang mau sedekah, siapa yang mau sedekah. Nah, setelah diumumkan, itu kalau sahabat itu kalau ada Rasulullah mengumumkan itu berbondong-bondong Pak, berebut. Ya, berebut. Kalau sudah menyebutkan siapa mau sedekah itu langsung saya begitu. Kalau beda kalau orang sekarang cuma sedekah diam aja. Itu bedanya orang sahabat zaman dulu sama orang sekarang. Itu sedekah diam aja. Kalau zaman dulu enggak, sedekah saya. Nah, ketika Rasulullah mengumumkan seperti itu, yang pertama kali ja'ahu Abdurrahman. Yang pertama kali datang adalah sahabat Abdurrahman bin Auf bi arba'ati alafi dirhamin, dengan membawa 4.000 dirham. Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya 4.000 dirham. 4.000 dirham itu ya, kalau misalnya sekarang tuh 1 juta berarti punya 4 juta. Kalau 1 miliar berarti punya 4 miliar. Faqala ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Rasulullah, kanat li samaniyatu alafin. Ya Rasulullah, saya punya 8.000 dirham. Fa amsaktu minha li nafsi. Ya, saya untuk apa? Saya untuk menjaga saya, wa iyali arba'ati alafin, dan keluargaku. Nah, saya gunakan untuk kebutuhan saya dan keluargaku 4.000 dirham. Wa afradtu anha li rabbi, dan aku, ibaratnya kalau bahasanya aku hutangkan, aku sumbangkan, aku sedekahkan, ya, aku pasrahkan untuk Tuhanku arba'atu alafin lillahi ta'ala, sedekahnya 4.000 dirham. Jadi punya 8.000 dirham, yang 4.000 dirham ini untuk kebutuhan keluarga, yang 4.000 dirham disumbangkan untuk perang Tabuk tadi itu. Berarti berapa tuh Pak? 50%. Ya, 50%. Kalau punya 1.000 berarti 500. Punya 2.000 berarti 1.000. Punya 100 berarti 50. Ini contoh dari Abdurrahman bin Auf pada waktu itu menyumbangkan hartanya separuh dari apa yang dia punya. Tidak gemen-gemen, itu enggak sedikit, itu separuh itu. Ya, separuh itu enggak sedikit. Nah, faqala alaihi salatu wassalam, langsung Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, hi Abdurrahman, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Langsung didoain Rasulullah Bapak Ibu, hei Abdurrahman, mudah-mudahan ya apa yang engkau gunakan untuk keluargamu ya barokah, apa yang kau berikan sumbangkan untuk peperangan ini juga barokah. Kalau Rasulullah yang berdoa kira-kira gimana Pak? Wah, langsung cesplong, ya, langsung cesplong. Makanya Rasulullah itu ya jadi idolanya sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah kalau berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat doa dari Rasulullah itu ya wah, luar biasa. Nah, itu dulu Rasulullah. Nah, sekarang biasanya orang-orang tuh kalau berdoa minta doanya sama kiai. Ya iya, minta doanya Pak Kiai itu. Ya, minta doanya Pak Kiai, saya punya hajat ini. Jangan lupa ya, kalau sudah minta doa itu ya dibarengi karo sedekah supaya Pak berkah rezekinya, hasil maksud dan tujuannya. Itu ya. Itu contoh itu seperti itu. Jadi separuh Pak, separuh yang dipunya Abdurrahman.
Waqala Utsman. Sahabat Utsman nggak mau kalah. Ya, sahabat Utsman tidak mau kalah. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan separuh rizkinya, separuh yang dia punya, lah berapa? Sayyidina Utsman bin Affan, ya Rasulullah, hei Rasulullah, alayya jihazun man la jihaza lahu. Ya Rasulullah, saya sudah menyiapkan segalanya. Sebelum orang-orang itu menyiapkan, saya sudah menyiapkan untuk persiapan peperangan ini. Saya sumbangkan apa? Seluruhnya harta saya. Tidak 50%, tapi malah 100%. Oh, ini. Nah, terus makannya gimana Pak? Pokoknya nggak mikir dia. Pokoknya untuk itu perintahnya Allah dan Rasul. Oh, Sayyidina Utsman langsung menyerahkan seluruh hartanya. Nah, gara-gara itu, nah, fanuzilat hadhil ayat. Gara-gara itu kemudian Allah menurunkan sebuah ayat. Ini asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya ayat ini itu ketika Rasulullah mengumumkan perang Tabuk, ya Rasulullah menganjurkan sedekah para sahabatnya, akhirnya para sahabat semangat untuk sedekah. Nah, lalu turunlah ayat ini. Ayatnya bagaimana? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang mau menginfakkan harta mereka, diinfakkan fi sabilillah, dalam sabilillah, untuk jalannya Allah, untuk perjuangannya kepada Allah. Kama salihabbah, itu seperti apa? Satu biji ambatat sab'a sanabila, yang apa namanya itu menumbuhkan 7 batang. Satu biji bisa menumbuhkan 7 batang. Yang mana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu batang ini ada 100 biji. Satu biji, ya ini nanti akan tumbuh 7 pohon, 7 batang begini. Setiap satu batang itu isinya 100 biji. Berapa itu? 700. Sedekah itu pahalanya berlipat ganda sampai 700. Ibu hari ini nyemplungin 2000 kali 7, berapa itu? Nah, berapa kali lipat tuh? Ya 700. 2000 jadi 1000 berapa? 2000 kali 700 berapa itu? Ah, mas mau banyak lagi hitungnya. 2000 aja, modal 2000 udah dapat banyak. Ini makanya jor-joran pada sahabat pada waktu itu untuk memberikan hartanya untuk fisabi. Ingat loh ya, fisabilillah. Selain fisabilillah, ya dosanya juga berlipat-lipat juga. Ya, ngasih, misal contoh, ada orang mau mabuk, Pak minta uang untuk mabuk misalnya, kasih tuh, itu dia dosanya berlipat. Mereka ditanya dulu orang minta untuk apa? Untuk mabuk? No. Untuk apa? Untuk ini Pak, untuk ada acara pengajian. Untuk berapa butuhnya? 2 juta. Itu. Kalau untuk yang fisabilillah silakan. Ya, tapi kalau
untuk maksiat kepada Allah jangan sekali-kali ngasih. Jangan sekali-kali ngasih, karena kita akan terseret dalam kesalahan orang yang minta-minta seperti itu. Itu kalau ada orang tahu apa untuk makan Pak, kasih untuk makan, kasihan. Untuk kok mabuk udah ketahuan untuk mabuk ya jangan. Untuk apa Pak? Untuk ini bayar orang mau bunuh orang aja. Kalau tidak fisabilillah nggak boleh. Tapi kalau fisabilillah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Begitulah Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah adalah zat yang maha wasi', maha luas dan maha mengetahui. Qala al-faqih, telah berkata siapa Syekh Faqih, al-mutasaddiqu kama saliz zarra. Orang yang bersedekah itu diibaratkan seperti orang yang sedang menanam padi. Ya, orang yang bersedekah diibaratkan seperti orang yang menanam padi. Gambarannya fa ingkana az-zarra'u hadikon. Jika seorang petani yang menanam padi itu kok pinter fi amalihi dalam mengerjakannya, pinter mengolahnya, ya kan, juga ilmu pertanian itu ada ilmunya. Kalau asal-asalan jadi enggak kira taninya, enggak jadi, ada ilmunya. Oh ini musimnya kemarau, kok nanam padi, ya jadilah, namanya tidak tahu ilmunya. Uang padi itu butuh banyak air, harus tahu ilmunya. Maka jika gambarannya, jika seorang petani yang menanam padi itu pinter, ya, hatikon fi amali, pinter dalam mengerjakannya, wa yakunu al-badru jayyidan, biji yang ditanam juga biji yang baik, dalam arti benih-benih super, ya, benih-benih super tuh udah dipilih yang benar. Oh ini bagus, ya, ini cocok untuk tanah yang di sini. Wa takunul ardu amilatan, dan bumi yang ditanemin itu adalah bumi yang subur, maka yakunu zar'u thayyiban kasiron, ya, maka hasil taninya akan keluar menumbuhkan hasil yang baik, yang banyak. Ya, tadi pinter pengolahannya, milih benih yang unggul, dilalahnya tanahnya subur. Nah, maka kalau ketemu yang seperti itu, ya, ini hasil panennya ya banyak, bagus. Tapi kalau tanahnya nggak subur, walaupun benihnya unggul, walaupun pinter pengolahannya, ya hasilnya ya kurang memuaskan karena ada faktor-faktor yang tidak mendukung. Cuma kalau 3 faktor tadi mendukung semuanya, 1 pinter pengolahannya, 2 benihnya bagus, 3 tanahnya subur, insya Allah hasilnya bagus. Kalau hasilnya banyak, fakadzalika, maka yang demikian itu sama idza kanal mutasaddiqu sholihan, sama dengan halnya apabila orang yang bersedekah itu kok dengan orang bersedekah itu soleh, baik, wal malu thayyiban, dan harta yang dipakai juga harta yang baik, halalan yang halal, sedekahnya pakai harta yang halal, harta yang baik, wa wudi'a maudhi'uhu, dan harta itu diletakkan pada tempatnya tadi itu, ya, tidak untuk maksiat, nyumbangnya benar-benar untuk fisabilillah, maka fayakunu sawabu, maka ada pahala bagi orang yang sedekah tadi, aksaru itu lebih banyak. Jadi orang sedekah itu diibaratkan kayak orang nanam padi.
kalau benihnya bagus, terus tanahnya subur, pinter pengolahannya, maka panennya sukses. Ya, begitulah sedekah. Sedekahnya baik, harta yang dipakai harta yang halal, bukan harta yang haram, kan gitu kan. Nah, terus diarahkan pada tempat yang semestinya. Lah ini sedekahnya juga kan dapat pahala yang banyak. Begitu ya. Nah, kita saya kata tadi itu fisabilillah ini artinya kita menempatkan sedekah ini, harta ini pada tempatnya, hal-hal yang baik. Jadi hati-hati, kita punya harta, kita punya rezeki yang hati-hati. Ya sedekah itu bagus, tapi hati-hati, jangan sampai kita salah meletakkan sedekah itu. Ya, jangan sampai salah meletakkan. Ya, maka harus benar-benar hati-hati. Kalau salah meletakkan, maka kita tidak ada hasil, yang ada malah rugi. Wa qala al-faqih Abu Lais. Yang kedua ada perkataan Syekh Faqih yaitu Abu Lais. Syekh Faqih mengatakan qad dzakarallahu taala, sungguh telah menyebutkan, menuturkan Allah, siapa Allah, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, wa Zabur dan kitab Zabur, wal Furqan dan kitab Al-Qur'an, wa jami'i kutubihi dan seluruh kitab-kitabnya Allah, wa amara fi jami'iha dan Allah memerintahkan dalam seluruh kitabnya tadi, wa auha dan Allah mewahyukan ila jami'i rusulihi kepada seluruh utusan-utusan Allah bija'li ridhahu, yaitu untuk selalu berbuat ridho fi ridhol walidain, dalam ridhonya kedua orang tua, wa sakhatihi dan murkanya, dan Allah menciptakan murkanya fi sukhtil walidain, dalam murkanya kedua orang tua. Yang kedua, Abu Lais mengatakan bahwa Allah sudah menjelaskan dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an dan dalam kitab-kitab Allah yang lainnya, ya. Ini semuanya ini sudah dijelaskan secara tegas bahwa Allah ini sudah mengingatkan kepada kita bahwa ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu juga terdapat pada murkanya kedua orang tua. Nih, kembali kepada tema kita, karena ini masih bab birrul walidain, ini diingatkan kembali. Artinya apa? Hubungannya apa dengan sedekah-sedekah tadi itu? Sedekah yang kita kasihkan kepada orang tua, artinya apa-apa yang kita gunakan untuk hormat, untuk berbuat baik sama orang tua kita, ini akan membuat tambahnya ridhonya Allah. Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, ini kita harus banyak-banyak ya menghormati orang tua dengan menyenangkan hatinya orang tua. Jangan sampai kita membuat susah orang tua kita. Ya, ini yang sudah nggak ada, mari kita doakan dengan memperbanyak baca suratul Fatihah. Yang masih ada, ya kita rawat dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita punya, kita gunakan untuk hormat orang tua. Jangan pernah berhitung sama orang tua.
Jangan pernah berhitung sama orang tua. Kalau kita berhitung sama orang tua, berarti kita sama juga berhitung sama Allah. Baru ngasih, misal ngasih mobil, baru bisa memberangkatkan haji, gak usah dihitung. Ya, jangan pernah berhitung sama orang tua. Ya, ini kalau sampai kita berhitung sama orang tua, maka kita sama aja berhitung sama Allah. Ingat, ridhonya Allah itu ada pada orang tua. Kalau orang tua kita nggak ridho, nang, saya nggak ridho kamu seperti itu, habis kita Pak. Habis kita. Kita punya harta banyak, kalau orang tua ada begitu, habis, nggak ada manfaatnya apa. Makanya kita harus ingat ya bahwa ridhonya Allah pada orang tua kita, murkanya Allah juga ada pada orang tua kita. Awas, jangan sekali-kali kita ini menyakiti hati orang tua. Apapun yang kita punya, sok langsung aja Pak untuk orang tua. Ya, mau habis kayak mau masih, silahkan. Orang tua dipentingkan, orang tua didahulukan. Jangan sampai kita ini ya membuat hati orang tua kita ini tidak ridho. Karena ada keterangan seperti itu sudah diterangkan dalam semua kitab ya. Injil juga begitu, Taurat yang menerangkan begitu, apalagi Al-Qur'an. Wasu'ilan Nabi alaihi salatu wassalam, pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, ayyul a'mali afdal. Ini sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, apa sih amal yang paling utama itu? Rasulullah menjawab, amal yang paling utama, faqala alaihi salatu wassalam, ya, amal yang paling utama itu adalah as-sholatu fi waktiha. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya ini artinya kita tidak qadha. Tepat pada waktunya bukan kok terus di awal waktu, enggak. Di awal waktu paling bagus, tengah waktu ya boleh, akhir waktu juga masih boleh. Itu masih pada waktunya namanya itu. Ya. Nah, jangan kok mengartikan tepat pada waktunya tuh adzan langsung sholat, kalau enggak itu enggak usah sholat. Ya, nama salah juga begitu. Ya, namanya tepat pada waktunya masih pada waktunya. Subuh waktunya mulai keluarnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kalau ini kok jam sini masih kesiangan belum bangun, baru subuhan, buru-buru wudu subuhan. Ya, namanya juga subuhan, subuhnya awan kan gitu. Namanya juga subuhan itu subuhnya awan-awan. Kalau duhuran, asaran. Yang penting kita tahu waktunya. Maka syarat sahnya sholat itu kita mengerti waktu-waktu sholat. Subuh waktunya kapan, duhur waktunya kapan, asar waktunya kapan, maghrib waktunya kapan, isya waktunya. Kalau kita sudah mengetahui waktu-waktu sholat itu, namanya kita masih sholat pada waktunya. Ini jangan salah, kadang-kadang jangan salah paham. Kalau nggak tepat, nggak di awal waktu, nggak dikatakan sholat. Ya yang paling afdal awal waktu kan gitu. Tengah waktu boleh, akhir waktu ya juga boleh. Minimal kalau kita di akhir waktu masih dapat ampunan dari Allah kan gitu. Ya tadi kita tuh kalau banyak ilmu, tahu ilmu itu enak aja. Itu yang penting kita sholat pada waktu, karena itu amal yang paling utama. Banyak sedekah nggak sholat ya percuma. Banyak sholat tapi nggak, banyak sedekah tapi nggak mau sholat. Ya, sholatnya amal yang paling utama yang pertama. Yang kedua, amal yang kedua yang paling utama yang kedua adalah summa birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik sama orang tua. Ingat, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, tapi sama orang tuanya enggak hormat, sama orang tuanya enggak perhatian, sama orang tuanya enggak menyenangkan. Nah ini sholatnya juga enggak dianggap. Sholatnya enggak
Ya, penting nggak hormat sama orang tua? Penting banget. Jangan mentang-mentang aku udah sholat udah selesai, enggak, masih ada tugas lagi, yaitu untuk berbuat baik sama orang tua. Ini jangan dilepaskan. Baru yang ketiga, summal jihadu fi sabilillah. Yang ketiga baru jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah itu ya kelihatannya berat, tapi pahalanya masih kalah dengan birrul walidain. Berarti birrul walidain ini termasuk jihad yang besar, termasuk perjuangan yang besar. Ya, kalau jihad perang melawan musuh itu walaupun di medan perang walaupun taruhannya nyawa itu masih kalah dengan berbakti sama orang tua. Ya, artinya begini. Kalau jihad fisabilillah yang taruhannya nyawa aja itu masih kalah dengan birrul walidain, maka birrul walidain ini harus maksimal, harus kita lakukan dengan apa yang sebaik-baiknya. Bahkan nyawa pun juga taruhannya, kan gitu Pak. Ya, gitu. Jadi kalau kita punya apapun orang tua didahulukan dulu. Ya, misalnya kita tuh punya rezeki orang tua itu sudah orang tua sudah makan belum itu karena apa? Karena dulu orang tua pada kita begitu, orang tua kita dulu pada kita ini juga begitu, anak saya sudah makan belum itu dulu begitu Pak. Maka sekarang pun kalau kita sudah punya orang tua yang tua yang sudah nggak bisa apa-apa ya didahulukan, bapak ibu sudah makan belum, dulukan mereka, punya makanan dulukan mereka, punya apa-apa dulukan mereka. Ya, supaya kita dapat ridhonya orang. Kalau kita dapat ridhonya orang tua, kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 6 sementara sampai situ dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini sangat menarik dan penutupnya sangat menarik ya, karena kita selaku anak ini memang punya tanggung jawab, punya tugas, punya kewajiban untuk selalu berbakti sama orang tua. Ini harus diingat-ingat ini. Jangan sampai kita ini jadi anak durhaka, anak yang tidak berbakti sama orang tua. Siapapun orang tua kita, ya. Nah, orang tua kita misalnya kok nggak sholat, itu nggak usah ngurusi anak itu. Urusannya sendiri sama Allah. Kewajiban kita hanya berbuat baik sama orang tua. Itu loh. Jadi jangan nggak usah sok-sokan. Ini anak kadang-kadang sok-sokan nasihatin orang tuanya. Sok-sokan namanya itu. Orang tua nggak mau sholat marah-marahin, nggak usah begitu. Diingetin aja Pak, saatnya sholat. Ya mau alhamdulillah, nggak mau ya udah. Kewajiban kita hanya berbuat baik sama orang tua, bukan memaksa orang tua. Itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salli radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa balligh quratana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Bapak Ki Haji Zainal Arifin Basudin Agama yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Marilah semoga apa yang telah beliau berikan ilmunya senantiasa kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita doakan semoga beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, memudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula baik kepada seluruh jamaah ibu-ibu maupun bapak-bapak serta adik-adik semuanya yang telah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Kami selaku pengurus musholah Darus Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyambutan ataupun pelayanan masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah.
Gusti ya Allah. Ayo buat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya, Pak. Soalnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Haji. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, maaf ya. Sehat selalu, Bah. Terima kasih Bapak Haji. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang satunya surat kerja jam 9 ntar Ramadhan ini ya.